Untuk itu mari kita sekarang akan mendengarkan pujian dari Ibu LOF. Silakan Ibu. Shalom. Saya bisa minta waktu sebentar untuk sharing? Boleh ya? Saya mau sharing tadi mengenai sesinya Pak Tan ya, Pak Tan Sri. Saya merasa sangat diberkati. Tadi disebutkan ibu-ibu itu seorang penolong, puji Tuhan. Tapi penolongnya ibu-ibu adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Kalau mau saya mau sedikit kesaksian. Saya ini sudah lama tidak ikut doa puasa mungkin. Karena pandemi saya tidak pernah puasa, jarang lah. Katakanlah berusaha puasa, tapi kan dengar katanya gini. Oh harus jaga kondisi, harus makan yang banyak, makan bervitamin supaya sehat, gitu kan. Jadi nggak puasa. Dan hari ini tadi pagi. Tadi malam, kepala saya pusing. Teman-temannya juga banyak yang mengalami beberapa sakit pusing dan juga ada yang asam lambung, mual-mual, gitu kan. Makanya kalau tadi Pak Tan Sri bilang bahwa ibu-ibu penolong yang luar biasa itu adalah Tuhan Yesus pastinya, ya kan. Itu kesaksian saya bahwa kalau kami bisa berdiri dan hari ini bisa melakukan pelayanan saat ini, semua itu hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Lalu apa yang menjadi satu berkat dari apa yang disaringkan oleh Pak Tan Sri adalah gini, di tahun lalu itu saya banyak doa dan Tuhan itu ingatkan untuk membawa puji-pujian dan membawa umat Tuhan itu untuk sering menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Jadi itu merupakan sebuah peneguhan Pak ya. Tadi kan Pak Tan Sri bilang dan juga dibilang stronghold untuk membangun sebuah benteng. Nah di akhir tahun 2021 kemarin juga saya dengan kelompok saya itu tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk setiap pagi sebelum pukul 5 kita bergabung di Zoom, kemudian kita doa menyapu bersih semua yang najis, kotor dan jahat dari Indonesia, dan kita minta pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga atas Indonesia, kita minta ada benteng perlindungan atas Indonesia. Dan itu merupakan sebuah peneguhan. Tadi Pak Tan Sri bilang Nehemia membangun tembok, karena kalau seandainya temboknya roboh maka akan banyak hal-hal yang bisa dicuri, baik itu dari gereja Tuhan, dan apapun bisa terjadi kalau misalkan anak-anak Tuhan tidak mau berdiri dan tidak mau untuk mendirikan benteng di sekeliling keluarga kita dan Indonesia. Itu benar-benar satu peneguhan. Lalu kemudian kalau dari kelompok kita berarti jam 5 kurang 15 kita kumpul di Zoom, kita doa, kita deklarasi, kita minta perkenanan Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia dan keluarga kita, karena itu perlu, memang benar. Karena apa? Membangun sebuah benteng. Jangan sampai apa yang bisnis kita dicuri, ada banyak orang yang mengalami kerugian justru karena benteng-bentengnya terbuka, tembok-tembok yang didirikan tidak ada, sehingga banyak hal yang tercuri di situ. Lalu kemudian apalagi tadi ya yang disaringkan sama Pak Tan Sri tadi, stronghold. Sorry ini agak kurang aqua ini. Apa ya tadi ya, tentang stronghold, lalu sukacita karena Tuhan. Enggak sih, tentang itu tadi yang puji-pujian itu. Jadi harus banyak memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan, harus mendatangkan hadirat Tuhan di rumah-rumah kita, dimanapun kita ada, itu harus sering. Kalau nggak bisa, kita gabung misalkan dengan ada satu komunitas yang misalkan bisa membawa sebuah pujian penyembahan, kita gabung di situ supaya kita bisa sama-sama memiliki api Roh Kudus yang terus menyala. Nah itu aja yang mungkin bisa saya sharingkan dari apa yang saya diberkati dari sesi yang keempat. Lalu kemudian saya juga diingatkan bahwa His banner over us is love. Tadi Pak Tan Sri juga bilang bahwa mata Tuhan tertuju pada kita. Tapi Tuhan ingatkan di sesi ini, hati Tuhan tertuju kepada setiap kita. Amin. Itu tandanya adalah hati ya, love. Tuhan itu ingin hatinya ada di sini, tertuju pada setiap orang yang hari ini mau sembah Tuhan, cari Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mengikis kedagingan dan roh Tuhan, biar yang sungguh-sungguh kerja di hari-hari ini. Hari ini kita mau sembah Tuhan, kita mau minta kehadiran Tuhan, hati Tuhan saat ini ada di sini. Kami akan berlutut Tuhan, karena kami percaya Tuhan, saat kami merendahkan diri,
Engkau yang ditinggikan dan disenangkan di atas segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau kerinduan kami. Hati kami haus dan lapar karena Engkau Tuhan. Hati kami merindukan Engkau. Esensi dari doa puasa ini, Ester ini adalah kehadiran Sang Raja. Saat Tuhan Sang Raja memberikan tongkat perkenanan kepada setiap kami Ester-Estermu, dan hati kami mau melekat kepada-Mu Tuhan, seperti yang dikatakan di Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kami percaya Engkau akan meluputkan setiap kami, dan Engkau membawa setiap kami untuk masuk dalam kemenangan di tahun ini Tuhan. Karena anugerah-Mu atas setiap kami sungguh besar saat kami bawa hidup kami dan keluarga kami di hadapan tangan Tuhan. Siang hari ini mari kita bebaskan roh kita. Ya roh Tuhan yang kerja di tengah-tengah kita. Shikanaramaya ramasirere. Yanamasur. Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, sebagai tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau, ku memandang dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru sebab kasih setia-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atas setiap kami dan Tuhan. Dan biarlah hati kami penuh sukacita dan ucapan syukur. Lidah kami memuji-muji Engkau, Allah kami yang besar, Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Engkau yang meluputkan kami dan Engkau yang membentengi kami untuk menjadi perisai perlindungan atas setiap kami Tuhan. Katakan demi sejujurnya lagi, ya Allah Engkau kerinduan kami. Ya Allah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau, ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru sebab kasih setia-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Dan kebaikan setiap-Mu lebih dari hidup kami Tuhan atasku. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan kepadamu. Dan hati kami melekat kepada Tuhan, maka kami sungguh tertuju kepada Engkau Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Ya nama syukur ya nama. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan,
menyalakan Dia. Haleluya. Bagi Bapak Ibu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Mari bebaskan rohmu. Kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru. Kau memberikan kami kelegaan, Kau memberikan kami kesembuhan Tuhan. Ikatan-ikatan belenggu kedagingan saat ini lepas dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang sungguh-sungguh hadir dan mengurapi setiap kami. Awan kemuliaan turun atas setiap kami Tuhan. Karena saat imam-imammu berdiri menyelenggarakan ibadah, kami berdoa sembah Tuhan. Kami percaya awan kemuliaan Tuhan hadir. Katakan rohku sujud menyembah-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu. Penuhi tempat ini Tuhan. Memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu ya awan, kemuliaan-Mu. Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Memenuhi hatiku. Katakan ya Tuhan. Ya nama syakara ya nama sedede. Kami rindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Ya ku rindukan melihat-Mu. Memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu. Amin. Memenuhi hatiku. Dan hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Hati-Mu tempat ini Tuhan. Dan hati kami lebih lagi Kau nyatakan. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah, memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Memenuhi hatiku. Biar awan, biar
hari ini Tuhan, dari depan sampai ke belakang bahkan Tuhan, setiap yang online, mari Tuhan kuasa menyatakan Tuhan, lewati ruang dan waktu kami berdoa, lawatan Tuhan terjadi pada siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus ajaib, Yesus dahsyat Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu sudah bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kami bawa sembah kami yang terbaik hanya bagi Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Jangan ada seorang pun yang berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Mari sembah Tuhan, agungkan namanya, haleluya. Dia layak terima segala hormat, puji dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Nana masyaka namanya namo, tiga masa namo, tiga masa tiga bayar masyaka, tiga masyaka namanya nama masyaka, tiga masa tiga masa. Sungguh Tuhan, namamu yang indah, kami sebut nama di atas segala nama. Nama syukur bayar masyaka. Jiwaku. Ayo bangkit berdiri semua. Kami cinta Engkau Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima masyarakat Abayas. Haleluya. Kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi katakan Yesus. Kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Namun
Silakan duduk kembali, saudara. Halo, halo. Sijimen. Wah, aku kangen suarane Gogok. Sijimen. LOF. LOF luwe yo. Laper bisa. Terima kasih. Kalau session yang pertama kita sudah lewati dari stronghold yang sudah disampaikan sama Pak Tan Sri. Kali ini kita akan masuk session yang kedua. Tema untuk session yang kedua Grace, Center on Grace. Jadi waktu dan tempat kami persilakan Pak Tan Sri. Mari kita satu. Kita doa sebentar saudara. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang menguasai pikiran dan hati kami. Sungguh hati kami terbuka kepadamu, kami mau mendengarkan Engkau Tuhan. Sungguh tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Beritahu kami Tuhan, ajari kami, tuntun kami Tuhan. Di tahun 2022 ini Tuhan, mana caranya menggapai kemenangan, bagaimana Kau menunjukkan hal yang dahsyat dalam kehidupan kami. Isi kami Tuhan, ini waktu selanjutnya Engkau yang punya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya. Ya saudara, di sesi kedua ini saya ingin sharing tentang Center of Christ gitu ya, berpusat kepada Kristus. Saya ngikutin full gospel ini sudah sejak tahun 87 lah kira-kira itu. Waktu itu saya masih ingat, saya masih jadi satu diaken di satu gereja besar di Surabaya. Terus di gereja tahu kalau saya menggerakkan teman-teman pelayanan ke desa-desa. Terus saya ditelepon, suratnya sampai ada sampai hari ini. Disurati, disuruh rapat di gereja, tidak boleh ditolak, saya harus menerima untuk pelayanan desa. Jadi gereja besar ini mau mengembangkan ke desa-desa, saya diminta untuk memimpinnya. Waduh, hari itu saya masih ingat pendetanya, menantunya, dan beberapa pekerja. Saya bilang, saya nggak bisa mutusi gitu, saya pulang dulu. Gitu. Karena apa? Di dalam diri saya terjadi pertarungan. Satu, saya ngejain teman-teman, waktu itu ada Pak Tanto, ada macam-macam lah. Tiap Sabtu Minggu, Jumat kita doa di Surabaya, Sabtu Minggu budal. Kesini pelayanan kemana-mana. Bagi tugas seluruh Jawa Timur dihabisin. Lah kita sudah bergerak, atau dapat surat itu. Gimana gitu? Kalau mikir daging, mikir gampang, ya wes diterima, saudara. Tapi kan kita ini pengikut Kristus, bukan pengikut organisasi. Full gospel ini juga salah satu wadah. Gereja juga salah satu wadah. Tapi kita ini pengikut Kristus. Dulunya nggak ada namanya denominasi dan semuanya, kan gitu. Jadi pada waktu itu saya pikir, saya tolak, pokoknya enggak. Sudah. Saya pikir wadah full gospel ini kan bukan membangun gereja, tapi membangun tubuh Kristus gitu. Rumah Tuhan, wah sudah, pokoknya ikutin gitu. Tapi di dalam diri saya juga ada pertanyaan loh, sampai berapa lama mau seperti ini, kan gitu kan. Karena selalu ada tawaran-tawaran, telepon-telepon dari Bali, dari mana, saya pernah ditelepon saudara, untuk membuka cabang di Jakarta dan seterusnya gitu kan. Tapi itu selalu menggoda. Nah, tapi saudara, center to Christ is the most important. Kalau Anda menaruh pikiran dan hatimu kepada Kristus, itu berbeda cara pandangnya. Sangat berbeda. Bersyukur seperti leaders kita Pak Bernard concern. Suatu hari saya pernah bergurau sama teman-teman. Pokoknya kalau Pak Bernard sampai ninggalin full gospel, gua ngangkat kaki. Pikirannya begitu loh. Tapi ini luar biasa loh. Jadi orang yang tahu panggilannya.
He knows the calling. Calling ini penting lah. Center kepada Kristus itu sebetulnya intinya di calling, di panggilan. Anda dipanggil menuju kepada Kristus. Nah ini kunci, saudara. Sebelum saya ajak baca ayatnya, saya ingin beritahu saudara. Di dalam satu pelayanan, kita ini punya tanggung jawab satu. Apa itu saudara? Membawa orang itu kepada Kristus. Sampai dia ngerti benar. Bagaimana dia menabur, bagaimana dia menuai. Sampai tidak ada siapapun, dia sendirian, dia tetap dekat sama Kristus. Dan itu bukan hal yang mudah, saudara. Ngajarin orang itu sulit, tapi mempengaruhi orang gampang. Cari pengikut gampang, tapi kalau sampai dia mengenal Kristus secara pribadi, itu perlu waktu. Jadi nggak ada ujuk-ujuk langsung jadi orang ini langsung ikut Kristus, nggak ada saudara. Semuanya perlu proses. Saya ingat almarhum mentor, salah satu mentor saya, Pak Yeremia Rim. Yeremia Rim itu saya pernah ngomong sama dia, Pak Yer, dia hilang loh orangnya. Perlu kita kejar loh gini. Dia bilang apa sama saya? Nggak perlu. Jangan kamu cari, jangan kamu kejar. Loh, kan bingung saya. Ini pendeta apa? Wong hilang kok malah dijar kayak gitu. Dia bilang sama saya gini, saya tahu anak ini sudah saya bawa ketemu Kristus secara pribadi. Dan aku tahu betul, orang seperti ini, kalau dia mau ngilang, biarkan saja. Dia tidak akan ketemu cari di mana. Orang itu pasti kembali. Ingat kata-kata saya buktikan betul, saudara. Orang kalau sudah pernah ketemu Kristus secara pribadi, damai sejahtera Allah, pelayanan hidup bersama Tuhan, dia pergi cari keluar, kenikmatan dunia apapun, dia pasti kembali. Itu cuma tergantung kasih karunia Tuhan. Orang yang diselamatkan, Tuhan akan bawa dia kembali. Dan setelah dia kembali, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Diproses sama Tuhan. Nah ini prinsip sampai hari ini ada di dalam benak saya. Saya selalu punya tugas membawa orang kepada Kristus secara pribadi. Anak-anak muda, orang tua. Yang paling susah orang tua, saudara. Ya, kalau anak muda itu lebih gampang karena pikirnya cepat, sudah teknologi semuanya lebih cepat. Yang tua lebih susah, saudara. Tapi as a FGB man, kita mesti membawa sampai ke titik seperti itu, saudara. Di chapter saya ada, tadi baru bikin acara mereka, pagi ini hibrid, saya nggak bisa ikut, mana ada acara di sini. Di situ ada satu member, saudara. Sekarang usianya sudah 78. Masih muda ya, 78. Saya kenal dia usia 58. Jadi 20 years ago, pada saat dia datang dalam kondisi yang ya kalau orang berada, ya masih berada, tapi bisnis dia kan besar. Ya habis kehilangan uang $2,5 juta. $2,5 juta kan ya lumayan gitu. Ya kan, kalau uang sekarang ya 40 miliaran gitu. Nah, terus dia bisnisnya rontok satu-satu, saudara. Rukonya di Batam dijualin, di Jakarta dijualin. Nah, dia orang yang belum percaya kepada Kristus. Kita ajak dia datang ke Full Gospel, Pak. Dengar kesaksian. Lama-lama setelah lewat 3 bulan, saya antar dia pulang. Ya, FGB Man itu all out. Ngajak mangan, nganterin, jemput, kan gitu kan. Nanti kesempatan belajarnya banyak gitu ngajarinnya. Sampai satu hari, jam 10 malam antar dia pulang. Dia bilang gini, Pak Tan, saya kan sudah ikut fellowship ini, fellowship 3 bulan. Saya senang dengerin orang, wah, kesaksian, Tuhan tolong begini-begini. Saya ini kan belum orang Kristen, saya belum percaya Tuhan. Tuhan Yesus masa mau nolong saya gitu. Wah, ini kesempatan. Dia belum dibaptis juga, orang sebelah. Saya bilang, Pak, Tuhan Yesus itu tidak pernah loh bilang kamu harus Kristen dulu. Enggak. Barang siapa yang percaya kepadaku, loh, Bapak ini kan percaya. Mesti agamamu enggak benar, enggak masalah gitu. Akhirnya singkat cerita, dia punya masalah, dia bilang, saya akan buktikan, Pak. Oke, kita buktikan firman Tuhan benar apa enggak. Firman Tuhan itu bilang ya, 2 orang di dunia ini minta apa saja, aku beri. Sepakat loh ya. Bapak punya masalah apa?
saya lagi masukin kontrak tender di Python, Pak. Ini bisnis saya ini sudah 5 tahun nggak pernah dapat duit. Tiap bulan keluar 50 juta. Bayari pegawai ngingoni itu nggak punya income. Tadi 1 tahun 600 juta, 5 tahun 3 miliar ya 12 gitu kan. Ruko satu-satu dijualin. Jadi dia benar-benar dia punya pengharapan. Saya melihat dia, orang ini juga nggak ada pengharapan. 58 tuh waktunya pensiun, dulu oleh bisnis, benar nggak? Orang sudah ongkang-ongkang mau istirahat, dia masih mau setat. Lah situasinya kayak gitu, lebih gitu. Saya bilang sama dia, nggak usah takut Pak. Kentucky itu baru sukses ngerintis usaha ya seusia Bapak gitu. Usia 63, 65 baru jadi Kentucky itu. Walaupun belum seperti dunia. Bapak masih 58, ada harapan gitu ya. Jadi ngasih harapan, kalau nggak jadi harapan kosong. Apa itu kalau bilang memberi harapan palsu. Tapi saya bilang sama dia, tapi percayalah Pak, firman Tuhan itu iya dan amin. Sepakat minta apa saja Tuhan kasih. Yes, sepakatnya apa? Gini Pak, pertama kali dia akan minta kalau dapat proyek di Python yang dia masukkan terakhir. Dia bilang kalau itu bisa masuk, saya nggak jadi tenggelam. Dia bilang situasi saya Pak, seperti orang kelelep air. Ya airnya sudah segini. Kalau ada bebek lompat saya tenggelam katanya. Wih ngeri toh. Bukan orang, bebek lompat tenggelam katanya. Ngeri. Saya bilang sudah nggak usah takut. Pokoknya rencana itu kan. Nah Bapak ini kan belum dibaptis, belum diapa-apain. Sekarang tak ajarin. Sekarang jam berapa? Jam 10. 15 menit lagi saya sampai rumah. Bapak tinggal masuk kamar 10.15. Doanya gini Pak. Tuhan Yesus, ampuni saya orang berdosa. Saya mau percaya kepadamu. Saya membuka hati, menerima Engkau sebagai juru selamat. Aku menerima Engkau, Roh Kudus masuk ke dalam diriku. Saat ini aku punya Tuhan kerinduan, supaya proyek ini aku bisa dapat, supaya aku bisa melewati masa sulit. Saya nanti pulang 10.15 saya akan doa yang sama. Oke ya, 10.15 saya pulang. Istri saya tanya, apa? Mbak ada orang yang perlu didoain gitu ya. Siapa? Gue bilang ada Pak ini. Usianya masih muda 58. Sudah, kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Buat mujizatmu Tuhan. Tidak kebetulan dia datang ke chapter ini Tuhan. Tuhan pasti punya maksud Tuhan. Bikin mujizatmu Tuhan. 2 orang sepakat, minta apa saja Tuhan kasih. Aku sepakat dengan dia Tuhan. Proyek yang di Python itu Tuhan berikan. Supaya ada mujizat dan kuasa-Mu nyata dalam hidupnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 2 minggu lagi, dia telepon saya. Pak, wah dapat loh Python katanya. Dapat loh Python. Jadi gimana? Gak jadi tenggelam? Gak jadi ini katanya gitu. Akhirnya dia rindu ngomong sama saya. Saya tuh selalu 1 hari dapat pekerjaan 1 palef aja Pak, udah cukup 1 tahun 360 palef, saya sudah bisa hidup. Dia tahu hari ini usia 78, 1 tahun dia bisa betulin palef 3.000 sampai 4.000 unit. Dari workshop yang masih nyewa, sekarang workshopnya bagus di Jakarta. Pertamina aja ngambil kontrak sama dia. Usianya seperti itu. Dan hari ini dia adalah salah satu menjadi apa ya, pendorong buat teman-teman di chapter. Di usia gua seperti ini, Tuhan masih lakukan sesuatu. Dia selalu bilang apa saudara? Ingat bahasa ini, dia bilang. Dia bilang begini, you must read the Bible regularly. You must pray regularly. When you pray, God talk to you. When you read the Bible, God talk to you. When you pray, you talk to God. When you read the Bible, God talk to you. Dia bilang, kamu harus doa terus-terusan. Harus baca firman terus-terusan. Karena pada saat kamu berdoa, kamu ngomong sama Tuhan. Pada saat kamu membaca firman, Tuhan ngomong sama kamu. Usia 78, wah on fire sudah. Nah, maksud saya, kita mesti membawa orang itu sampai ke titik itu, saudara. Saya di chapter ini termasuk orang yang dianggap kurang care katanya. Sebetulnya bukan kurang care. Saya tuh kalau sudah ketemu orang ini sudah ketemu Tuhan secara pribadi, tak tinggal, saudara.
Kasar ya, bukan tak tinggal sebetulnya. Saya mau orang ini harus punya hubungan pribadi sendiri dengan Tuhan. Nggak ada saya, dia tetap sama Tuhan. Nah itu maksud saya. Ya maka itu kalau Pak John pergi ke Pesat, saya nggak muncul di Pesat, dia juga muncul. Karena apa? Karena dia kenal Kristus secara pribadi. Nah kita wajib sebagai orang full gospel membawa orang kepada Kristus. Saya paling sedih saudara, kalau ada di gereja pendetanya itu didewakan. Kalau jalan ketemu nunduk cium tangan, nah, ada loh, saya lihat mata Allah sendiri loh. Kalau pendeta ini yang dia datang, jadi dia senternya kepada pendetanya gitu. Bahkan ada ibu-ibu, maaf kata nih, gua seneng tuh ke gereja sana, katanya itu kenapa gitu? Kamu dapat apa di sana? Jawabannya apa saudara? Pendeta yang ganteng. Jadi bukan karena firman, dia bilang pokoknya gua kalau lihat pendeta itu masalah gua berkurang. Celaka enggak? Loh ini terjadi saudara. Ya maka itu setan itu bisa goda, berbahaya gitu. Saya senang dengan full gospel. Pokoknya laki perempuan, kalau konseling mesti laki perempuan. Kalau mau konseling sama Pak Alek, mesti ada yang barengi. Pak Alek nggak tahu siapa yang barengi. Ya kan, kalau saya, istri saya gua aja, ayo kamu ngomong sama dia. Itu penting saudara, karena apa? Jangan memberi kesempatan kepada kuasa setan. Di dalam suatu kemajuan pelayanan, setan itu tidak tinggal diam. Pada saat kita menyampaikan kebenaran, setan itu juga tahu bagaimana caranya dia menjegal, bagaimana caranya supaya Anda dibungkam. Jadi kita mesti harus saling menjaga pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Harus kita selesaikan. Harus supaya terjangkau lebih banyak. Ya, kita lihat firman Tuhan. Kita lihat di Kolose. Kolose pasal ketiga. Ayat ke-17. Kolose 3:17 bunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat ini penting saudara, ini kunci. Apapun yang kamu mau katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kebenaran saja yang bisa kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Benar nggak? Kalau Anda mau berlaku jahat, mau menipu orang, bisa nggak? Aku akan menipu orang ini di dalam nama Yesus. Nggak cocok rasanya, benar nggak? Kalau Anda mau melakukan kejahatan di dalam nama Tuhan Yesus, ya masa ono gitu kan? Nggak ada. Maka itu kalau mau melakukan yang benar nggak benar, mesti coba pikir renungkan. Bisakah saya melakukannya ini di dalam nama Yesus? Kalau yang nggak benar, pasti nggak bisa. Ini kunci membuat kita menuju center of Christ. Tujuan saya kepada Kristus. Kemarin saya sempat chattingan sama Pak Daniel Alexander. Wah, begitu chattingan dia ngomong, wah ini sahabat gue ini, mulai tahun 75 gitu. Saudara, saya ingat saudara, tahun 75 saya pertama kenal dia. Sampai hari ini konsisten dan tidak berubah. Dan tidak pernah takut melawan badai. Sampai badai isu macam-macam. Orang ngomong apapun, tapi eksistensinya tetap dia jaga. Dan saya bilang, Oden, gua bersyukur loh. Punya sahabat pelayanan seperti Anda yang luar biasa. Dia lagi di Amerika, tapi juga bisa dekat. Zaman pandemi ini luar biasa, saudara. Kita bisa ada di mana saja, kapan saja, bisa terkoneksi. Maka itu kita jangan pernah mikir kita akan kembali seperti yang dulu-dulu. Gereja besar-besar, semuanya jadi satu. Terus gak zamannya sudah. Sekarang ini zamannya orang bisa terkoneksi di mana saja dan kapan saja. Di mana saya bergereja di Jakarta, kita punya member sama seperti yang tadi saya ngomong.
kita punya member di Makassar, di Surabaya, di Medan, we can do it. Hari Kamis kita punya jam doa, hari Jumat ada community anak muda, hari Sabtu ada community orang-orang tua. Artinya apa? Tuhan saat ini hadir di mana saja. Yang saya ingin sampaikan kepada saudara, kita jangan terjebak dengan liturgi. Karena liturgi itu bisa menyesatkan. Contohnya saudara, saya kalau minggu datang ke gereja, mesti pakai liturgi, puji-pujian penyembahan dulu, kemudian sukacita, kesaksian, firman Tuhan, persembahan, dan seterusnya. Semuanya diatur sedemikian rupa. Di gereja saya seperti itu, saudara. Kalau minggu depan khotbahnya judulnya ini, mesti harus gini, mesti harus gini. Bulan ini kita semuanya penuh dengan liturgi. Nah, liturgi itu bisa membuat kita tanpa sadar menjadi salah. Contohnya begini, saudara. Kalau minggu, aku harus menjadi orang suci. Karena aku harus mempersiapkan diri, gayaku apa semuanya karena aku menghadap Tuhan. Kalau Senin, Selasa, Rabu, kan gak ada urusan Tuhan. Ya bisnis sikat aja, gak bener sikat aja. Kan gak ada yang tahu kok. Nah, maksud saya, kita akan hidup di dua dunia. Ada hari-hari ada Kristus, ada hari-hari tanpa Kristus. Di dalam bisnis itu banyak racun. Bisa menjebak kita. Saya pernah kenalan sama satu anak, saudara. Tapi anak itu punya link. Jadi dia bisa mendapatkan narkoba. Racunnya apa? Kamu bisa lakukan ini. Lihat tuh, bisnisnya kayak gini, duitnya gede, gini. Posisimu seperti itu. Dan kita yang nge-back seperti ini, nggak ada orang tahu, gila nggak? Kalau kita tidak kenal Kristus, kalau kita hanya ngikutin liturgi, kamu bisa menjadi dua manusia yang berbeda di hari Minggu dan di hari biasa. Kita itu harusnya bagaimana? Mau hari Minggu, mau hari biasa, itu tetap sama. Hidupku karena Kristus, bukan karena itu. Maka itu saya selalu ngomong sama teman-teman. Jangan hidup apa katanya orang, nomor satu. Dua, jangan hidup membandingkan dirimu dengan orang lain. Dua itu yang paling penting. Karena apa? Ini merusak tatanan dunia. Orang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang selalu hidup apa katanya orang. Nah, gua kalau nggak naik ini, nanti orang anggap gua apa? Gua kalau tidak tinggal di sini, nanti orang akan anggap gua apa? Akhirnya apa? Makan mesti apa katanya orang, tidur di hotel apa katanya orang, naik apa katanya orang. Harusnya apa? Nggak ada. Kita dewe. Maka itu saya kalau ngomong sama istri saya, aku ini cuma kacung itu Tuhan. Tahu nggak kacung? Kacung itu kongkonan. Di kongkonan dindi ya budal, segitu aja. Pokoknya prinsipnya siji Tuhan. Kalau duitnya budal, kalau duitnya ora budal. Kan gitu. Maksudnya kalau Tuhan tidak berkatin saya, ada duit. Kamu pergi gimana Tuhan? Kau suruh pergi minta-minta orang. Nggak ada Tuhan. Nehi, gitu ya kan. Masa Tuhan yang luar biasa nggak bisa berkatin saya? Kalau diundang ke Australia, ya budal, duitnya ono. Gitu kan. Nah, maksud saya begini, kita dengan Tuhan harus reality. In every day, in every second. Orang tanya sama saya, kamu punya jam doa? Ini ngejak banding-bandingan ini. Doamu piro jam? Lek isu pirang jam, lek bengi pirang jam. Gak ngerti. Saya ini berdoa setiap saat. Di dalam hidup saya setiap detik, kapanpun, anywhere, saya melibatkan dia. Bahkan saya mau jalan ini ke kiri apa ke kanan, Tuhan yang ngomong. Doa benda gitu. Apakah kalau doa mesti harus masuk kamar? Harus punya jam doa? Enggak. Berdoalah senantiasa. Maksudnya apa? Tidak ada putus-putusnya. Artinya Tuhan hadir di dalam hidupmu setiap saat. Itu yang Tuhan mau. Nah, kalau hidupmu seperti itu, this is the center of Christ. Inilah hidup yang berpusat kepada Kristus. Ketemu siapapun, ketemu orang siapapun, Roh Kudus berbicara, diajak ngomong. Nah, itu ada masalah apa gitu. Kadang-kadang ketemu, loh kamu kok gini?
Pak, kok pas ya Bapak ngomong kayak gini? Sebetulnya bukan saya yang ngomong, karena Roh Kudus yang ngomong, benar nggak? Nah, kondisi seperti itu, standar seperti itu, yang Tuhan mau di akhir zaman ini. Kalau kita masih ngincak 2 kapal, hari Minggu gua semuanya benar, semuanya suci, Senin, Selasa, Rebo, sakarepku dhewe, hati-hati saudara, hati-hati. Maka itu puasa tidak bisa memaksa Tuhan. Cannot, believe it them. Percayalah kepadaku, tidak bakal saudara. Kalau kita berpuasa bisa memaksa Tuhan, ya salah. Tuhan nggak mungkin bilang, kemarilah kepadaku, ikut aku. Tuhan ketemu sama Petrus, ketemu sama, hei ikut gua. Bukan Tuhan ngikut Petrus, benar nggak? Kalau misalnya Tuhan ketemu Petrus bilang, Petrus, gua mau ikut kamu. Lah aku sakarepmu Petrus. Tuhan di belakang tinggal, saya kamu mau apa tak berkati, mau ini tak berkati. Kalau kamu pengikut Kristus, apa katanya dia? Itu yang namanya kacung itu. Apa jarene dia? Puasa itu adalah meluruskan kemauan kita kepada kemauan Tuhan. Kita boleh punya kemauan, nggak boleh. Bisnismen kalau tidak punya tujuan, tidak punya goal, jangan bisnis. Jadi pegawai aja. Tapi kalau bisnismen mesti punya prediksi, punya ini. Tapi aku mau mencapai itu, aku harus kembali kepada Tuhan. Aku harus nanya dia, Tuhan boleh enggak itu Tuhan? Boleh enggak Tuhan? Kalau enggak boleh ala ngono Tuhan. Aku enggak tahu Tuhan, kasih tanda Tuhan. Dan tanda yang Tuhan berikan kepada Gideon sampai hari ini tetap sama. Ingat Gideon waktu mau perang, dia bilang apa? Kalau boleh Tuhan, ini basah Tuhan, yang sebelah jangan. Loh, basah. Dia bilang, Tuhan maafkan aku Tuhan. Aku balik, kasih tanda aku Tuhan. Kalau boleh yang depan dibasah, yang ini kering. Dan itu terjadi betul. Dan Gideon menang perang, sama. Di dalam hidup saya, sama saudara. Saya kalau mau melakukan sesuatu, saya tanya Tuhan dulu, Tuhan oleh nggak sih Tuhan? Pak nggak boleh, buang aja Tuhan. Aku nggak takut Tuhan. Saya punya sahabat yang bagus di Semarang. Seorang FGB man, tapi sekarang udah nggak jadi pengurus. Bulan lalu saya ketemu dia ngomong-ngomong, aduh luar biasa Pak katanya. Saya punya 40 sertifikat, habis semua. Tapi Tuhan bisa merubah aja, ya nggak mungkin jadi mungkin. Saya pertama kenal dia 12 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Waktu saya pergi ke rumahnya di Candi, wah rumahnya 800 meter, 4 lantai, yang atas itu lebih besar dari ini saudara. Bisa buat fellowship, rumahnya bagus. Dia bilang apa? Tangan saya dipegang. Rumah ini Pak, 3 bulan lagi saya harus keluar dari rumah ini. Loh gini apa toh Pak? Ditunjukin saya. Hutang saya jadi putus BPN tahun 98. 127 miliar. Waduh, ini luar biasa ini. Apakah Tuhan bisa menolong? Bisa. Berdoa, percaya. Kalau salah, kita salah. Tapi orang ini senternya kepada Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Di tengah kesulitan dia membantu satu gereja di Semarang. 350 juta. Kurang sedikit, gerejanya belum jadi. Dia ngalamin masalah. Jadi dia sedang bangun hotel waktu itu saudara. Tahu-tahu kena krismon, uang yang di bank itu di-stop semuanya. Akhirnya dia monteng, nggak bisa muter saudara. Tapi orang ini center to Christ. Dia bilang apa? Dia ngomong sama istrinya. Maka itu suami itu jok sakarepe dhewe. Keluarga kalau suami istri baik, berkat Tuhan pasti turun saudara. Dia ngomong sama istrinya, Mah, tinggal satu-satunya loh, mobil ini toh. Kalau nggak ada mobil ini kita nggak bisa jalan. Gitu. Tapi ya apa Mak, gereja itu belum selesai. Tapi kalau mobil ini tak jual, cukup banyak selesai gereja itu. Istrinya bilang apa? Terserah kamu Pak. Lihat Tuhan gerak kamu kayak gitu, kayak Noah kan. Dikasihin saudara, mobil dijual, diselesain bangun gereja itu. Dan dia sampai 1 bulan makan supermie. Kita makan supermie 3 hari belum tahu. Sebulan dia. Bayangin saudara, sampai anaknya tinggal di rumah kayak istana ngono, mau pergi ke Bali, ikut study tour, uang 500.000 aja gak duit.
Anaknya pulang bilang, "Pak, aku mau sebetulnya aku jadi ketua kelas mesti pergi ke sana loh, Pak." Ya kamu pergi nih, pokoknya piro biayanya? 500, kamu enggak usah khawatir, pokoknya tak cari no, mesti pergi. Dia tahu dengan cucuran air mata dia pikir apa? Paling handphone ini tak jual. Cukup 500 kata Eri dia. Dia tahu itu orang apa? Senter hatinya sudah tertuju kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tahu-tahu ada orang datang ke rumahnya. "Pak, aku lagi mau ngasih ini nih, tapi jangan dilihat isinya loh Pak. Saya tuh lagi berdoa Tuhan gerakin saya Pak." Ini lucu, orang datang naik sepeda motor ke rumah dia di Jalan Candi. Dia buka amplop tengah malam, isinya 500.000. Dia masuk kamar kasih anaknya. "Ini Tuhan sudah jawab, kamu besok tetap pergi." Artinya apa saudara? Orang yang senter hidupnya kepada Tuhan, nggak usah takut. Sesulit apapun, Tuhan tahu. Dia bilang apa? Bahkan rambut di kepalamu terhitung semuanya. Percayakah engkau? Dia adalah Tuhan yang luar biasa, saudara. Hari ini, saudara, kalau pergi ke Semarang, keluar di yang namanya Candi, di Candi saudara keluar, itu ada namanya, apa sih, habis Semarang keluar lagi apa Pak namanya? Gombel ya, bukan Gombel ya. Nah, di situ ada keluar tol, di situ ada toko mainan yang besar. Mungkin di Indonesia toko mainan terbesar ya model kayak dia itu. Wah, itu benar-benar dia cerita sama saya. Bagaimana Tuhan mengubahkan yang nggak mungkin, rumahnya balik, bisnisnya diberkati sampai seperti itu. Waktu kita nangis, saya bilang, "Pak, aku percaya. Saya percaya proses Tuhan itu kalau berat terhadap kamu, artinya apa? Kamu itu orang luar biasa. Jangan pernah merasa, wah bote Tuhan." Ya, luar biasa. Karena memang kamu orang berhebat gitu. Kalau orang kecil ya, cobaannya ringan. Ini cobaannya wah bot Tuhan. Tapi Tuhan buktikan. Luar biasa, saudara. Saya kalau ketemu teman-teman full gospel yang kayak gini, waduh, ngumpul sebentar, saudara. Hatinya berkobar-kobar. Sampai hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang paling penting apa? Center kepada Tuhan. Pikiranmu harus pikiran Kristus. Arahkan pandanganmu kepada Kristus, saudara. Iya kan? Kalau seperti itu, Anda akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya akan akhiri dengan satu cerita, saudara. Suatu hari di Pesat, di pelayanan desa, mungkin teman-teman banyak yang tahu. Pesat dikasih tanah di Irian sana, harus dibalik nama, perlu uang sampai banyak, ratusan juta. Satu sisi, hamba Tuhan, Pak Daniel Alexander itu diberitain macam-macam. Katanya homo lah, beginilah, begini. Saya pribadi, saya tahu, saya ngumpul sama dia sejak muda. Saya tahu karakter dia, saya tahu dia itu siapa, apa yang dia lakukan. Sampai saya harus tetap nanya. Harus. Kalau saya nggak nanya, nggak menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Pesat perlu uang. Satu hari Pak Daniel datang ke Salatiga. Loh, ini rapat apa ini? Ini loh ada tanah mau dibalik nama, kita lagi nggak punya duit. Saya sebentar. Dia ngecek di rekening ada uang, bisa nilainya ratusan juta sama yang dibutuhin Pesat. Itu langsung dikasih. Nah, teman-teman di Pesat juga bingung, piye wong iki? Katanya di luar modelnya kayak gini, tapi tindakannya enggak begitu kan gitu. Tapi tetap ini harus jawab, saudara. Saya mencari jawaban itu, saudara, nggak mudah, saudara. Bertahun-tahun sempat saya jalan sama dia berdua dari ngambil ATM di puncak. Berdua ini, saya ingin nanya sama dia kasus-kasus itu. Nggak berani nanya loh. Karena apa? Roh Kudus bisikin saya. Saya nggak nanya kok kamu nanya. Waduh, saya nggak berani, saudara. Tuhan aja nggak takon kok gue takon. Akhirnya nggak jadi tanya. Saya biarkan bertahun-tahun bergulir, diomongin macam-macam. Sampai suatu hari, Full Gospel bikin acara camp. Saya undang dia. Dan saya tahu itu bukan kebetulan. Jadi tahu-tahu saya mau pergi ke Hong Kong, tahu-tahu kok di HP saya tuh WA-nya muncul gitu. Di grup, di mana ada Pak Daniel itu, muncul, disebutkan cerita tentang firman. Saya jawab jam 3 pagi kan saya di airport. Dia juga kaget, loh
Lopo isu-isu kok gak turu katanya gitu. Kok gak tidur ngapain? Enggak, aku lagi on the way mau ke Hong Kong. Langsung Roh Kudus bilang saya, undang dia sebagai pembicara di salah satu camp doa di Jakarta. Saya undang. Saya ingat pada saat waktu diundang, pas sore-sore gak tahu, gak kebetulan ada Pak Koseng, ada beberapa orang mau makan sate. Saya masih ingat. Karena saya mau masuk kamar, loh ini tuan rumah mau tak tinggal. Gua antar. Dia bilang, enggak, aku tak jalan kaki aja. Jangan, saya yang antar, saya bilang. Akhirnya kita turun, di puncak itu macet sekali. Akhirnya saya bilang sama Pak Andreas, depan itu ada warung sate, kepingin makan sate kan? Depan itu ya, gak usah nyari yang ujung-ujung. Ya udah, masuk di sana, kita duduk. Wah, teman-teman dari Surabaya bilang, iki piye Pak Tansri, kok iso ngundang? Oh iya, keliru dah. Iki kan beritanya begini. Wah, saya juga jadi gak sejahtera toh. Iya, ya gak bener. Lagi mikir begitu. Ternyata Pak Daniel sama anak-anaknya 12 orang duduk di meja di belakang saya. Ada di situ. Loh. Jadi sebelum ngomong Pak Andreas itu dobek saya. Ketoknya di buriku anu loh. Tak inceng pas dia berdiri juga. Loh benar. Dia tahu dia bawa 12 orang itu modelnya pakai giwang, ya. Laki-laki gayanya gemulai. Oh ini lah kenal loh teman saya Pak Tansri. Oh iya gini. Oh iya saya juga rada gimana ya kata-katanya teman-teman bener lah gitu loh. Kan bener gitu. Tapi saya gak terima. Saya mesti harus kejar sampai ketemu cerita ini bagaimana. Akhirnya dia mau pulang dulu. Anak-anak ini mau nyari nyari tempat buat penginapan mereka di luar acara kita. Saya bilang gak usah. Semua masuk di tempat pertemuan kita. Kamarnya ada di situ, gua tinggal bel, gua yang beresin. Tunggu ya, pokoknya datang hotel saya tunggu aku. Saya datang, mereka sudah di situ, sediain kamar semuanya sudah. Acara dimulai full gospel, wah kita bersuka cita, ada 60 orang kali. Begitu Pak Daniel bicarain, wah luar biasa jamahan Tuhan. Tapi konyolnya apa saudara? Anak-anaknya yang di belakang, suruh duduk di depan semua, walah duduk di depan semuanya. Saya ini taruh di mana? Jadi isinya kayak ini, ya kan? Disuruh di depan. Wah, saya malam tuh tidak bisa tidur. Renungin firman yang disampaikan penuh, very visioner. Tapi situasinya tidak seperti itu. Malam saya nggak bisa tidur, saudara. Saya bilang Tuhan, buka jalan. Gimana caranya? Pagi-pagi ada session sebelum makan pagi, saya mandi. Di saat mandi, saya bilang sama Tuhan. Tuhan, Engkau kan sudah suka ngajarin kita bikin tanda melalui seperti Gideon yang dilakukan. Aku hari ini minta tanda Tuhan. Aku harus nanya apa enggak urusan ini sama dia Tuhan. Caranya gimana? Pokoknya nanti kalau aku keluar dari kamar hotelku Tuhan, itu kan lorong gitu kan. Begitu aku buka pintu, aku noleh, ada dia lewat sekelebet. Berarti gua tanya. Kalau aku enggak kelihatan dia sekelebet, gua nggak nanya. Gampang toh? Bagi saya enak, Tuhan yang susah. Karena apa? Keluar kamarnya kan sakarepku. Saya mandi tak suwe-suwe no, gitu kan. Mandi pakai sepatu pelan-pelan. Begitu buka pintu noleh, dia lewat. Mati gua. Gua harus tanya, ini masalah sensitif sudah. Sampai saya naik di ruang makan itu, teman saya tanya, gimana Pak? Nanya enggak? Karena aku ada cerita sama beberapa panitia. Nanya enggak? Saya bilang nanya. Tapi iya apa nanyain? Dia duduk di sana sama anak-anaknya 12 orang. Lah masa saya pergi sana saya nanya? Nggak mungkin dong. Waduh ya apa caranya? Tapi saya pokoknya terus tak ngambil kopi dulu. Saya jalan melewati dia, saya dolit. Dan aku pengen ngomong pribadi. Loh, oh iya, sekarang di sini. Oh itu sih, aku tak ngopi di sini. Padahal dia belum tahu pertanyaan gua, benar nggak? Saya ngambil kopi, duduk minum kopi sambil mikir. Ya apa aku ngomongin gituan? Ya apa Tuhan ngomongnya? Gak lama dia berdiri deketin saya. Loh, katanya mau ngomong, ayo ngomong. Ayo, gua bilang. Saya ajak dia ngomong di pinggir kolam renang. Turun bawah, gak ada orang kan? Padahal saya nggak ngerti caranya nanya gimana. Jalan turun ke bawah.
Ada masalah apa? Dia pikir masalah pribadi, masalah bisnis atau apa gitu kan. Oh, dalam pikiranku ini masalahmu ini. Aku ini piye takone iki. Saya jalan pelan-pelan. Begitu mau duduk di tenda, Roh Kudus langsung ngomongin saya. Langsung tak kandani gini. Dan aku ini masalah. Loh, masalah apa? Ya urusan di kantor. Loh, pikirnya urusan bisnis kan? Loh, kenapa? Enggak, aku ini punya karyawan. Malah aku 10-an tahun. Kerjanya bagus. Tapi karyawanku di kantor minta dia itu dibuang. Loh, kenapa? Kerjanya bagus, saya bos lah kamu katanya. Kok kamu yang pusing? Waktu itu bilang begitu. Loh, enggak. Ada satu masalah. Anak yang di proyek itu, modelnya tuh kayak anak-anakmu itu. Tak doding langsung. Kayak anak-anakmu itu. Dia langsung nangkep loh. Maksudnya tuh waduh luar biasa saudara. Akhirnya bagaimana Koden cerita. Saya punya anak model gitu ada 60. Di Jakarta, di Bandung. Kalau pertemuan full gospel, gua sengaja ajak mereka. Supaya mereka ngerti. You are a man. You are a true man. Loh, tapi di luaran ngomongnya kayak gini loh. Dia ketawa. Jarno orang bilang apa, biarin aja. Kan Tuhan lebih tahu saya lakukan apa yang benar nggak benar. Dia tahu. Jadi bukan karena dia mau ngomongin orang begitu. Akhirnya kita punya cita, saya ngerti, saudara. Ternyata dia sampai menyelidikin. Kenapa orang itu bisa sampai kayak gitu? Tapi dokter Jerman, ternyata ada ayatnya. Ntar kalau saya bahas, nah, kelamaan. Intinya saudara apa? Dia itu mengasihi orang, tidak melihat orang itu siapa. Dia bilang apa? Orang ini orang-orang buangan semua. Gereja tidak mau menerima orang-orang ini. Siapa yang mau melayani dia? Wow. Saya pernah jalan sama dia di satu kota, saudara. Malam sudah jam 10 lebih. Lagi jalan begini. Saya aku tak nyebrang. Loh, ngapain kok gelap-gelap di situ, ada apa gitu? Ternyata ada orang tunawisma tidur. Orang tunawisma loh tidur di, wah bajunya kumal gitu kan. Disampaikan sama dia ngambil duit, dibangunin. Pak, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Dikasih uang ditinggal. Mana ada orang kayak gitu, saudara? Dari situ saya cerita. Kemudian soal masalah pesat. Pakai namanya pesat kok nggak ngasih laporan katanya. Ini banyak teman-teman pesat jadi buat cerita aja deh. Kok nggak ngasih laporan? Gua tanya, ini masalah penting loh. Satu masalah itu tadi. Masalah dua, masalah pesat. Bagaimana ceritanya? Akhirnya dia cerita sama saya. Lu tahu nggak? Aku pergi ke Papua. Itu karena satu buku yang aku baca di salah satu rumah pendeta di Los Angeles. Di situ disebutkan apa? From the world to the Papua. Lu kok ke Papua? Kok nggak ke tempat lain gitu? Aku terpanggil untuk pergi ke sana. Saya bilang, Tuhan aku terpanggil. Pada saat dia datang pertama kali ke Papua, orang kabupaten itu tanya, loh, Bapak ini mau datang pelayanan, mana timnya? Nggak ada sendirian. Loh, sendirian gimana mau pelayanan di Papua katanya? Masa nggak punya organisasi? Nggak punya katanya. Loh, kamu ini masa bisa sampai ke Papua nggak punya organisasi? Ya punya, saya pernah sama-sama teman mendirikan Pesat Salatiga. Loh, ya itu aja fotokopinya kasih saya, buat legalitas saja gitu. Akhirnya dia masuk terpaksa pakai nama itu. Tapi nggak ada urusannya sama Pesat Salatiga sebetulnya. Kepeksa nganggo jeneng itu gitu loh. Tapi saudara pelayanannya dia bagaimana luar biasanya saudara. Padahal ada di mana-mana. In anywhere you can meet with him. Di Facebook, di mana. Tapi ada lihat bertahun-tahun. The consistency. Kemarin saya ngomong sama dia. Tahun 75 saya kenal kamu sampai hari ini. Kamu tidak berubah. You not change. Dan Tuhan menunjukkan apa? Di situasi sulit dunia ini. Tuhan tetap kasih pion-pion. Orang-orang benar. Yang tetap eksis menerangi kekelaman ini. Dan saya ngomong ini saudara. Saya tahu di sini banyak orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi terang di akhir zaman ini. Di situasi apapun. Jadi ingat saudara. Jadikan Kristus pusat hidup kita. Jangan organisasi, jangan gereja, tapi Kristus.
Kalau gereja itu sudah nggak ada, organisasi nggak ada, aku tetap berdiri bersama Kristus dan aku akan tetap menjadi terang di tengah dunia yang kelam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Tan Sri. Jadi saya menangkap apa yang Pak Tan Sri sampaikan, bahwa hidup kita ini mesti berfokus kepada Kristus, berfokus kepada Tuhan. Karena begitu kita fokus dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu akan terjadi sesuatu yang baru, akan banyak terobosan. Saya ingat hari-hari kemarin saya dan istri lagi ingin cari dokter baru, jadi ganti dokter yang sekarang ini sedang menangani istri saya ingin ganti dengan orang lain. Kita sudah cari beberapa kali tapi masih belum dapat. Dan kemarin hari Jumat saya ngomong sama istri, "Ma, hari Jumat sore aku mau berangkat ke Via Santa Yumana, doa puasa Ester." Ternyata istri saya enggak boleh, "Jangan, kamu lebih baik besok pagi aja, hari Senin." Dan saya melihat hari ini, saya merasakan bahwa bagaimana hari Sabtu ini jawaban Tuhan. Saya ketemu Pak Heli, saya cerita sama beliau bagaimana istri saya sakit, ternyata Pak Heli ngasih saya dokter. Dan Pak Hengki ngasih nomor teleponnya dokter. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Andai kata saya kemarin datangnya kemarin, mungkin saya tidak ketemu Pak Heli. Pak lihat kemarin pulang kayaknya. Mungkin saya tidak ketemu sama Pak Heli, jadi saya juga tidak ketemukan jawabannya. Jadi pada intinya apapun yang kita lakukan, kita mesti berpusat kepada Tuhan. Jadi doa dan puasa Ester ini bukan untuk memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau. Tapi doa puasa Ester itu adalah mengikuti kehendak darinya. Silakan teman-teman, saya buka satu pertanyaan yang untuk yang onsite, habis itu satu pertanyaan lagi untuk yang online. Silakan yang mau bertanya dari sesinya Pak Sri. Dari ibu-ibu mungkin, bapaknya tadi kan sudah, sekarang ibunya. Bu Engki mungkin, Bu Engki, Bu Jenny, Bu Jenny, silakan. Atau yang lain? Kalau ibunya masih belum ada, bapaknya. Apa luwe kabeh iki bisa? Sampai ndak iso ngomong. Kok, ayo Kok. Silakan tanya Kok. Dari bapaknya, Pak Kok. Ayo Pak Kok, silakan Pak Kok. Ini pionirnya full gospel ini, suaranya paling keras. Habis pertanyaan dari Pak Koko, nanti Pak Tansi jawab. Saya kasih kesempatan yang online ya selanjutnya. Silakan. Ya, terima kasih. FCB Men! Be strong in the Lord. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin tanya bagaimana kita bisa klik ya sama Tuhan. Saya itu sering biasanya kalau ada perlunya kita benar-benar minta. Tapi kalau kita di dalam zona nyaman itu biasa-biasa, enggak getu-getu gitu loh. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Pak kita supaya bisa fokus sama Tuhan secara pribadi? Itu aja. Terima kasih. Iya. Saya juga sama, saudara. Jadi dulu proses sampai hari ini, itu kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman ya, apalagi teman-teman sekuler yang bukan rohani gitu kan, ngomongnya kacau-kacau semua kan. Mereka kan orang duniawi gitu. Yang dicari targetnya target duniawi.
Lama-lama saya perhatikan loh, saya ini kok jadi pendiam. Ya karena Kristus itu membuat saya jadi malas ngomong kalau yang ngomong-ngomong yang ngaco-ngaco gitu kan. Atau saya hindari. Nah tadi seperti Pak ini tanya, bagaimana membawa kita ini bisa inline terus sama Tuhan. Firman Tuhan katakan Yosua 1 ayat 8, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Nah kalau mau kita inline sama Tuhan, ya merenungkan itu saudara. Siapa sih FGB Man gak kepingin beruntung? Mau nggak? Jadi pengusaha yang nggak beruntung mau nggak? Jangan saudara. Maka itu presiden saya kalau diolok-olokin, wah tampangnya gak ini, tak doain supaya beruntung. Saya berdoa Tuhan kirim orang hebat, orang pinter, orang beruntung lebih banyak di Indonesia tuh. Ya memang lega untung ya repot gitu ya. Cerita beruntung ini lucu sih. Dulu ada Raja Gula Indonesia namanya Wei Tiong Ham. Tahun 50-an ke bawah itu orang paling kaya dari Asia Tenggara, dari Shanghai sampai Asia Tenggara. Jadi kalau Anda pergi ke pabrik gula Nusantara, itu dulu pabriknya dia semua itu. Sudah dinasionalisasi sama pemerintahan Soekarno. Wei Tiong Ham itu ditanya, Pak, Bapak kalau nyari orang kok pinter, gimana caranya nyari Pak? Dia bilang apa? Saya tidak mau nyari orang pinter, saya mau cari orang hoki katanya. Orang pinter bisa dipelajari, hoki nggak bisa katanya. Ya benar juga gitu. Tapi kalau didoain bisa saudara. Orang yang nggak hoki kalau didoa bisa jadi hoki. Itu yang saya tahu. Karena apa? Kristus itu creator. Dia pencipta. Kalau ada orang yang nggak hoki, dia bisa cipta jadi hoki. Yang penting apa? Anda harus berdoa. Maka itu firman bilang itu kan. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Supaya kamu berhasil dan beruntung. Pengusaha mau berhasil beruntung, renungkan firman Tuhan. Nah saya, apa yang saya lakukan? Taurat itu saya hafalin saudara. Ya Keluaran pasal 20 kan bicara tentang Taurat. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kita mulai kecil selalu hafal apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku, nomor 1. Ya kan, nomor 2 apa? Jangan membuat patung bagimu. Yang kita ingat itu, yang atas kita lupa. Janganlah kau lupa. Akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini penting. Kenapa ditaruh di atas? Kita ini dulu nggak kenal Tuhan. Hari ini kenal Tuhan karena apa? Ditebus. Mesir itu bicara tentang masa lalu. Engkau dipanggil keluar dari Mesir. Aku ini dipanggil keluar dari masa laluku. Kalau aku dulu nggak hoki, karena Kristus gue jadi hoki. Kalau aku dulu sakit-sakitan, karena Kristus aku jadi sehat. Kalau aku dulu bodoh, karena Kristus aku jadi pandai. Itu yang kita harus ingat. Yang bisa merubah nasibmu itu, kalau kita sadar bahwa kita dulunya di Mesir, di tempat perbudakan, sekarang kita ke tempat merdeka. Baru itu merenungkan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Saya kalau dulu suka nggak bisa tidur. Namanya pengusaha nggak bisa tidur kan biasa. Tapi setelah saya ngerti kebenaran firman, nggak pernah saya nggak bisa tidur. Istri saya kadang-kadang nyubit saya. Kamu nih enak aja, naik bantal sebentar tidur. Loh, kamu tahu rahasianya apa? Rahasianya sederhana, merenungkan firman. Jadi kalau saya merem, langsung yang dalam pikiran saya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya Tuhan, aku tidak punya Allah lain. Jangan membuat patung bagimu ya Tuhan ya. Kalau bagi orang lain boleh. Itu mikirnya gitu kan. Nah, firman Tuhan gitu. Jangan sujud menyembah kepadanya. Akulah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada keturunan ketiga dan 4. Tetapi aku menunjukkan belas kasihan kepada orang yang mengasihi aku. Aku hafalin itu. Biasanya belum sampai habis 10 perintah Allah, saya sudah terbang. Lah, tadi kuncinya ya di situ, Pak. Bagaimana bisa bertahan? Tetap inline dalam Tuhan, renungkan firman Tuhan. Di mana saja,
Kalau lagi nyetir mobil, naik kendaraan, di mana jangan lupa. Ada ayat firman Tuhan apa yang gua ingat. Itu mesti disebutin, diucapin, direnungin. Kalau gitu, nanti lihat aja, hidupmu pasti berubah, benar berubah. Kok tambah cerah wajahmu ya? Loh iya, cedak bisa ngurep. Tuhan itu kan hidup gitu. Ya Anda pasti lebih cerah. Kalau Anda dekat sama kuasa kegelapan, ya murem terus. Iya kan? Nah itu kuncinya. Tuhan Yesus memberkati. Yang dari online ada enggak, Fit? Ada. Satu lagi pertanyaan dari yang onsite. Kalau enggak mungkin saya yang pertama sama Pak Tansri. Jadi saya kenal Tuhan Yesus ini tahun 2002. Saya hidup baru tahun 2002. Tapi waktu itu 2002 karena perkawinan saya dengan istri. Jadi istri saya dapat mahkota. Saya dulunya kan bukan orang percaya Tuhan. Tapi selama kurun waktu 2002 sampai tahun 2012 saya merasa bahwa hidup saya biasa-biasa saja, tidak ada satu apapun. Karena ya istilahnya saya cuma percaya Tuhan secara KTP tok gitu loh. Tapi begitu saya masuk di wadah SJBMFI tahun 2013 dan saya mulai betul mulai belajar tentang Kristus. Proses ini begitu luar biasa. Mulai ada proses begitu saya center kepada Tuhan, proses itu datang. Karena ada satu pemikiran saya begini. Aku ikut Tuhan ini kok prosesku bukan ini tambah tapi tambah terusan. Saya berpikir apa ndak enak saya itu kembali seperti dulu aja ya. Saya tidak kenal Tuhan itu. Waktu saya tidak kenal Tuhan, hidup saya enak kok. Jadi tidak ada proses, jalan semuanya on the track, semuanya lancar-lancar saja. Malah saya betul-betul dibilang itu sesuatu yang nyaman bagi saya gitu. Jadi pertanyaan saya Pak Tansri, apakah orang ikut Tuhan itu pasti berproses? Silakan Pak Tansri. Ya, saudara. Jadi ngikut Tuhan. Pernah loh, satu hari saya ketemu teman full gospel di Jakarta, bukan di sini. Dia bilang gini, Pak, apa sih yang namanya susah? Saya tidak pernah susah. Dia bilang gitu. Wih, keren hari ini tak pikir. Keren. Dia enggak. Cuma tak enteni aja waktu ini. Kapan kon ngalami problemnya? Karena apa? No pain, no gain, saudara. Itu kata-kata dunia yang fakta gitu. Tidak ada pertumbuhan tanpa penderitaan. Rauno, saudara. Kita sekolah aja mau naik kelas, mesti ada ujian. Dites, bener apa enggak? Lo tahu yang namanya pohon di hutan. Tukang kayu, kayak Pak Jokowi itu ngerti. Kayu yang cocok buat meja, buat kaki, buat roda, itu kayu yang mana? Itu kayu yang bagian depan. Kalau ini satu hutan, kayu yang di depan itu paling kena terpaan. Begini terus tahan angin, itu kayu kuat. Sejak zaman dulu, kayu itu pasti dibuat bagian roda. Nggak gampang patah. Yang di tengah, itu goyangannya kurang. Kayunya lembek, gampang putus. Di dalam kehidupan, sama juga. Maka itu kalau Anda diuji begini, wajar saja. Ingat saja, saudara. Yang penting ini loh, kalau Anda lagi diuji, ingat kapasitas. Saya tuh di Surabaya, ketemuan sama Pak Halim. Ya. Pak Halim tahu kan, Pak Halim kita, kan kantornya dulu sebelahan sama saya. Jadi setiap siang itu kita sering pergi bareng gitu. Ya, fellowship, mangan, sering banget. Namanya tetangga gitu kan. Pak Halim itu pernah ngajakin saya join dari kapal. Sampai naik kapal, ngecek, join sama beberapa teman yang lain juga. Saya nggak jadi, karena apa? Saya kan berdoa, Tuhan kok nggak cocok rasanya. Tahu nggak, Pak Halim bilang apa? Wah, kamu itu orang kalau pedagang itu ya nyowoi mek siji, nyowoi mek siji.
Kalau bisnis truk pengangkutan itu nyowai loro katanya. Tapi kalau bisnis kapal nyowai telu. Waduh, saya ya memang aku kacung, ya gak iso. Ya ora apa-apa gitu kan. Akhirnya mereka beli kapal bertiga sama teman-temannya. Wah, benar-benar saya GCC. Goblok katanya. Ini bisnis kapal itu jalan piro kali wis balik modale. Loh, ingin nang kono balik saiki wis nang Surabaya. Wah, saya di GCC. Tanya nanti sama Pak Halim ya. Diiming-iming saya. Ya wis, Tuhan gak oleh ya piye gitu kan. Berangkat yang kedua mau pergi ke Bagan, sampai di Karimun Jawa, kapalnya nabrak karang tenggelam. Langsung dia diam. Nah, saya kuatkan dia, saya bilang apa? Ingat nyawamu 3. Kalau nyawa gua 1 pedot gua. Kalau nyawa lu 3, enggak apa-apa. Kan gitu. Lah, jadi ujian itu ingat itu saudara. Kalau ujianmu berat, ingat Anda itu pasti orang hebat. Kalau orang hebat ujiannya pasti kelas berat. Kalau Anda kelas capung, petinju kelas ringan, kelas capung gitu, kelas bulu. Cobaannya ya titik, coba kelas berat. 1 kali pukul berat. Jadi ya normal aja, ngucap syukur. Yang penting janji Tuhan itu pasti digenapi. Ada satu yang kita mesti ingat saudara. Ya, kalau nungguin Tuhan punya pertolongan, itu kadang-kadang benar-benar kayak nggak ditolong. Saya ini pernah ngalami, saya pernah komplain sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Sudah muepet mau masuk jurang baru lu tolong. Kenapa mau 3 bulan lalu, 6 bulan lalu? Karena aku juga nggak sampai setengah mati loh Tuhan. Nah, Tuhan tuh kadang-kadang dibiarin saudara. Saya tuh sampai bertahun-tahun tanya sama Tuhan. Satu hari Tuhan bukakan sama saya, aku baru ngerti Tuhan. Ternyata Tuhan itu kan kekal. Dia ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia punya waktu nggak? Nggak punya. Orang yang tidak punya waktu, tidak kenal waktu, mbok tanyai kok suwe orang ngerti. Nangkep maksud saya. Kalau Anda tanya sama Tuhan, kok lama Tuhan? Nggak ngerti dia lama itu apa. Mau kekal loh. Aku jawab kamu hari ini, jawab besok. Yang penting janjiku ya dan amin. Nggak sampai meleset, pertolongan itu pasti datang walaupun sudah mau masuk jurang. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak punya waktu. Kalau Anda cerita suwe, ya gak dianggap sama dia. Saya itu kalau doa Tuhan, piye toh Tuhan? Kita ini punya umur 70 kuat 80. Jadi kita waktunya terbatas. Tuhan nggak terbatas. Saya kasih tahu nggak terbatasnya Tuhan. Waktu malaikat datang ngomong sama Abraham, kamu akan punya anak. Hah? Punya anak? Apa salah? Umur 90 mau punya anak. Istriku umur 80 mau punya anak yang bener aja. Mestinya kan 40-50 tahun yang lalu. Benar nggak? Akhirnya apa? Oh, Sarah aja gua kasih ke Abraham. Karena zaman dulu budak itu benar-benar 100% punya dia. Dia tidak punya hak hidup. Kalau dia punya anak, ya anaknya tuannya. Maka itu Sarah mikir, wah kita kena Sarah. Betullah Ismail itu, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak. Aku janji lewat istrimu. Bukan lewat Hagar. Lewat Sarah ini loh, punya anak. Dan benar dia lakukan. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu punya kekuatan yang luar biasa. Dokter bilang ngomong, oh, nggak mungkin. Orang hebat bilang ngomong, nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu Tuhan kita. Dia mati buat kita. Dia punya rencana buat kita semua. Maka itu kalau lagi puasa ini, cari wajah Tuhan. Karepmu apa Tuhan? Di sisa hidup saya ini, karepmu apa Tuhan? Biasanya Tuhan pasti tanya, lah karepmu piye? Benar nggak? Jangan cuma kita ngomong, kita mesti dengar nih. Saya ngomong sama Tuhan, aku rindu loh Tuhan, kepingin ketemu arek nom-nom Tuhan. Orang muda-muda yang punya masa depan Tuhan. Oke. Saudara kalau tahu kejadian saya ngumpul sama anak-anak muda itu aneh, benar-benar aneh. Aneh saudara. Bicara berpikir gimana pun gak masuk akal.
Tapi memang Tuhan itu aneh. Kapan-kapan cerita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Tan Sri. Siang hari ini luar biasa ya. Center on Christ. Jadi hidup kita betul-betul tertuju kepadanya. Saya percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, Tuhan pasti mau tunjukkan sesuatu yang jauh lebih baik. Saya ingat betul sebelum saya kenal Kristus, pada saat saya berproses, saya larinya bukan kepada Tuhan, tapi larinya kepada minuman dan lain sebagainya. Tapi pada saat saya kenal Dia, pada saat saya berproses, saya mulai belajar untuk dekat dengannya. Saya mulai belajar berdoa. Saya mulai belajar memuji namanya. Terima kasih Pak Tan Sri. Sebelum acara ini kita tutup, saya ingin Pak Tan Sri berdoa untuk kita semuanya, baik yang di onsite maupun yang di online, untuk berdoa agar kita semua lebih dekat lagi kepada Tuhan. Silakan Pak Tan Sri. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Kau punya rencana yang besar dalam kehidupan kami. Kami sungguh tidak bisa apa-apa Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu bimbingan-Mu, kami perlu pengertian yang daripada-Mu. Kami mau belajar Tuhan, memakai mata rohani kami, untuk bisa melihat hal yang jauh Tuhan, tentang maksud dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering membuat Engkau ada di belakang kami. Pada siang ini Tuhan, kami mau menempatkan Engkau di depan kami. Berjalanlah di depan kami, tuntunlah kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk tahun ini Tuhan, kami bisa ada di tahun 2022. Tapi terlebih lagi, kami semua rindu Tuhan. Engkau nyata dalam kehidupan kami, Engkau nampak dalam kehidupan kami. Engkau nampak dan terang-Mu melalui kehidupan kami di dunia yang kelam ini. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk acara pada hari-hari ini Tuhan, di mana kami merasakan lawatan Roh Kudus sejak kemarin, hari ini dan besok. Tuhan, penuhi kami masing-masing, berikan kesehatan yang prima Tuhan, berikan keberuntungan dalam kehidupan kami, sehingga setiap kali kami melangkah, kami bisa bersyukur, mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Inilah waktunya Tuhan, Kau pakai kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati lumbung-lumbung kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati usaha kami, berkati pelayanan kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja, hormat dan pujian hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Sebelum acara ini nanti ditutup doa oleh Pak Sugianto Tan, saya sampaikan pengumuman dulu, kita nanti akan ketemu lagi di jam 18.30 ya. 18.30 berarti setengah 7. Terima kasih. Silakan Bu Sugi tutup acara dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Terima kasih kalau kami boleh bersama-sama dengan semua teman kami, baik di site ini maupun di online, bersama-sama dalam doa puasa. Tuhan, kami mau hanya mencari wajah-Mu, bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadikan Engkau menjadi center dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya pemimpin dalam hidup kami Tuhan, supaya apapun langkah kami Tuhan, kami mau mengikuti Engkau Tuhan, dan pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini, menjadi garam bagi dunia ini, di marketplace di mana Tuhan tempatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh bertumbuh dalam iman kami, dalam pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kekuasaan bagi-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu, Kau Tan Sri Tuhan, yang akan mungkin perjalanan balik ke Surabaya, Tuhan sertai lindungi. Tibakan hamba-Mu berjumpa kembali dengan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Kak Sugi. 18.30 kita mungkin akan buka 10 menit sebelumnya. Oke, terima kasih. Teman-teman yang di sini boleh kasih salam kepada teman-teman yang di Zoom. Oke.